Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Kita akan mulai kembali dengan tutorial kita pada pertemuan sesi keempat. Dan kita akan ambil materi yaitu tentang keterbagian, ciri terbagi habis, barisan, dan deret bilangan. Ini ada di buku teman-teman sekalian di modul kelima dan modul ketujuh dari buku Matematika PD3 4108. Baik, kita langsung saja mulai untuk yang materi pertama, yaitu tentang relasi keterbagian. Untuk yang kegiatan belajar 1, bisa teman-teman mahasiswa sekalian lihat di halaman 5.3 dari buku materi PDKK 4108. Baik, kita mulai. Saya mengambil contoh untuk relasi keterbagian adalah 12 dibagi 3. Ini adalah dalam suatu pembagian. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan lain yang maknanya adalah sama. Misal dengan beberapa hal yang ada di layar ya. 3 adalah pembagi dari 12. 3 adalah pembagi dari 12. Ini arti lain dari 12 dibagi 3. Kemudian 3 adalah faktor dari 12. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah 12 terbagi habis oleh 3. Kemudian 12 terbagi habis oleh 3. Ini sama ya. 3 membagi habis 12. 3 membagi habis 12. Dan istilahnya bisa dikatakan 3 membagi 12. Nanti yang 12 terbagi habis ini yang satu adalah 12 adalah kelipatan dari 3. Bisa dicoba ya. Kemudian disimpulkan dalam relasi keterbagian ya, adalah 3 kemudian dibaca membagi 12. Jadi ini seperti apa yang garis tegak ini, dibacanya adalah 3 membagi 12. Jadi berbeda dengan simbol 3 garis miring 12. Kalau garis miring itu berarti 3 per 12 yang biasa kita pakai. Nah di sini kalau garisnya tegak berarti 3 membagi 12. Membagi habis maksudnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke pengertian dari keterbagian. Ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui dari keterbagian. Definisi yang pertama, 5.1 di halaman 5.4, silahkan bisa dibuka buku materinya. Jika A dan B, bilangan bulat B tidak sama dengan 0. B membagi A, maka ditulis B garis tegak A. Artinya B membagi A. Nah, jika ada suatu bilangan bulat M, sedemikian hingga A sama dengan MB. M itu maksudnya pengalinya. Pengalinya berapa. Kemudian kita ambil contoh 5.1 di sana. Benar atau salahkah pernyataan berikut ini? Jadi, ada contoh di sana. Min 3 apakah membagi 12? Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena 12 itu sama dengan min 4 dikali dengan min 3. 4 dikali min 3. Jadi seperti yang dijelaskan di sini tadi, bahwa A sama dengan M kali B. 12 sama dengan min 4 dikali min 3. Jadi artinya bahwa min 3 itu membagi habis angka 12, atau bilangan 12.
Kemudian yang selanjutnya adalah untuk teorema 5.1 di halaman 5.5 dinyatakan bahwa D membagi A dan D membagi B. Maka ini ada sekalian digabungkan dengan teorema 5.2. D itu akan membagi habis A plus B dan D juga akan membagi habis A dikurang B. Saya ambil contoh misalkan. Contoh misalkan 3 membagi 6. Kemudian yang kedua 3 membagi habis 9. Nah, berarti dari contoh dua pernyataan ini, dua kalimat ini, maka kita bisa gabungkan bahwa 3 itu membagi habis 6 ditambah dengan 9. Tambah 9 itu 15. Jadi 15 dibagi habis oleh angka 3. Demikian pun untuk yang 3 akan membagi habis 9 kurang 6 atau 6 kurang 9 sama aja. Saya balik ya, 9 dikurang 6. Angka yang besar saya taruh depan. Sebenarnya juga nggak apa-apa. Angka kecil taruh depan tapi dengan negatif. 9 kurang 6 itu 3. Ya, 3 dibagi 3 habis. Jadi teorema ini ya. Kemudian yang teorema 5.3 nyatakan bahwa untuk D membagi A, maka D akan membagi K dikali dengan A. Jadi berapapun pengalinya gitu ya. Teorema 3 masih di halaman 5.5 ya. Contohnya misalkan 3 membagi dengan 15. Maka dapat dikatakan bahwa 3 itu membagi 2 dikali 15. Atau mungkin 4 kali 15. Atau 5 kali 15. Atau 6 kali 15. Jadi pengalinya dari yang bisa dibagi oleh 3 tadi. Jadi 3 membagi habis 30. Nah, ini adalah contoh dari beberapa teorema yang kita sebutkan tadi ya. Ini adalah tentang relasi keterbagian. Nanti silakan dilihat di tes formatif. Di sana ada beberapa contoh yang bisa dilihat dan dipelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan belajar kedua, yaitu ciri bilangan terbagi habis. Jadi kita mungkin sudah belajar tentang bilangan-bilangan yang hubungannya dengan pembagian. Nah, jadi di kelas 2 itu sudah mulai pembagian. Ya. Ini dibagi ini berapa, ini dibagi ini berapa. Sebelum belajar ke teorema sisa. Jadi artinya ada dibagi tapi ada sisa. Nah di sini yang kita pelajari adalah bilangan-bilangan yang dibagi habis. Nah ciri-cirinya apa? Ini yang akan kita pelajari. Jadi belum sampai ke hasilnya berapa. Tapi apakah bilangan ini habis dibagi atau tidak. Nah, kalau habis, apa ciri-cirinya? Nah, kita lihat pembaginya. Pembaginya berapa? Misalkan contoh, bilangan yang dibagi dengan 2. Ciri-cirinya apa? Yang bilangan-bilangan itu habis dibagi dengan 2. Nah, kalau bilangan yang habis dibagi 2, satuannya itu habis dibagi 2. Satuan itu berarti yang paling belakang. Taruhlah misalkan kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini satuan terakhir inilah yang kita lihat. Apakah angka 6 itu bisa dibagi 2? Ternyata habis. 6 dibagi 2 ketemunya 3. Jadi, maka 12.346 ini
habis dibagi oleh 2. Nah, seperti ini saja ya cara melihatnya di satuannya saja. Kemudian bilangan yang habis dibagi 5, maka satuannya angka paling belakang itu 0 atau 5. Jadi kalau angka belakangnya 0 atau angka 5, berarti bilangan itu habis dibagi oleh 5. Contoh misalkan angkanya 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Angka terakhirnya itu 6. Apakah 6 bisa dibagi satuannya itu 0 atau 5? Di sini kan tidak memenuhi. Berarti 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6 ini tidak habis dibagi oleh 5. Kalau tidak habis, berarti kan simbolnya seperti ini dicoret. Kalau yang seperti ini kan habis ya. Jadi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak habis dibagi oleh 5. Bisa dituliskan seperti itu. Ya. Kemudian kalau bilangan yang habis dibagi dengan 10, ciri-cirinya adalah satuannya adalah 0. Angka paling belakang itu 0. Kalau bukan 0 berarti tidak bisa dibagi 10, berarti ada komanya atau ada sisanya gitu ya. Jadi kita tidak bicara tentang hasilnya berapa, tapi hanya mengemukakan cirinya bahwa bilangan itu habis dibagi atau tidak. Habis atau tidak gitu saja. Nah, kemudian bilangan yang habis dibagi 4 itu jika dua angka terakhirnya terbagi oleh 4. Jadi dua angka terakhir, jadi puluhan dan satuannya. Contoh misalkan 2, 4, 6. Nah, berarti yang kita lihat adalah dua angka terakhir, 46. Apakah 46 itu dibagi 4 bisa? Habis maksudnya. Nah, ini kita lihat. 46 kalau dibagi 4 itu 10 sisanya 11 sisanya 2. Nah, berarti ada sisa. Berarti 246 itu tidak habis dibagi oleh 4. Jadi tidak habis dibagi oleh 4. Jadi lihat dua angka terakhirnya. Kalau dibagi dengan 8, jadi ciri bilangan yang terbagi habis 8, 3 angka terakhir yang kita lihat. 3 angka terakhir. 1, 2, 3, 2 misalkan. Nah, ini 3 angka terakhir inilah yang kita lihat. Apakah 232 ini bisa dibagi 8 atau habis dibagi 8 atau tidak. Nah, ini kita lihat. 232 dibagi 8. Ketemunya adalah, ini kita belajar perkalian seperti pembagian seperti ini ya. Dibagi dengan 8. 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 8 24. Nah, sisanya adalah 2. Nah, 2 ini tidak bisa dibagi 8. Berarti 1232 ini tidak habis dibagi oleh 8. Nah, seperti itu ya. Itu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 2, dibagi oleh 5, dibagi 10, dibagi 4, dibagi 8. Saya ulangi, yang dibagi 2 itu jika satuannya habis dibagi 2. Satuan paling belakang saja yang kita lihat. Yang dibagi 5 apabila angka terakhirnya adalah 0 dan atau 5 ya. 0 atau 5. Kemudian yang dibagi 10 satuannya adalah 0, yang dibagi 4 adalah dua angka terakhir terbagi oleh 4. Kalau 8, 3 angka terakhir terbagi oleh 8. Mungkin itu. Selanjutnya adalah ciri bilangan terbagi habis yang lain. Yang dibagi oleh 3 ya. Dibagi oleh 3. Suatu bilangan habis dibagi 3 apabila jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita punya angka 126 misalkan. Nah, jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Nah, ini kita jumlah. 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 6. Ketemunya adalah 9.
Apakah 9 itu bisa dibagi 3? Ternyata bisa. Maka dikatakan bahwa 3 itu membagi habis ya. Membagi habis berarti simbolnya harusnya tidak pakai slash. Membagi habis. Jadi seperti ini lurus ya. Ini 3. Nah, kemudian ciri bilangan selanjutnya adalah yang terbagi habis oleh 9. Jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Sama seperti yang angka 3 tadi ya. Nah, misalkan 126. Apakah habis dibagi 9? Ya 126 kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 6 itu sama dengan 9. Berarti 9 dibagi 9 habis. Maka 126 itu habis dibagi 9. Nah, selanjutnya, yang ciri bilangan yang terbagi habis oleh 7. Misalkan kita dihadapkan dalam suatu bilangan. Kemudian apakah bilangan ini habis dibagi 7? Maka caranya adalah bilangan itu kita hilangkan satuannya. Satuannya dihilangkan. Misalkan saya punya angka 2. Kita ambil contoh di buku saja ya. Ini yang biar sama. 2695. Ya, 2695 bisa teman-teman lihat di halaman 5.17 di sana. Kita hilangkan angka 5-nya ini. Nah, ini 5 kita hilangkan dulu. Setelah dihilangkan 5-nya, 5 itu dikali dengan 2. 5 kali 2 kan kita dapatkan 10. Kan? 10 kali 2. Angka satuannya dikali dengan 2. 10 ini kita taruh di bawahnya sini yang di depannya angka satuan yang kita hilangkan tadi. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. 9 kurang 0 ya 9. Kemudian 6 kurang 1 itu 5. 2 sendirian 259. Nah, kemudian ini kita hilangkan lagi satuannya sampai nanti ketemu. 9 kali 2 lagi 18. Tulis di bawahnya 18. Dikurangkan lagi. 25 dikurang 18 ketemunya adalah 7. Nah, 7. Berarti hasilnya 7 ini habis dibagi oleh 7. Jadi kan nanti yang kita cari adalah kelipatan dari 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kalau sudah ketemu angka kelipatan dari 7, berarti bilangan itu habis dibagi oleh 7. Jadi kita tidak mencari hasilnya berapa ya. Tidak mencari hasil 2695 dibagi 7 berapa, bukan. Tapi kita hanya menentukan apakah 2695 itu habis dibagi 7 atau tidak. Kemudian buktikan ya, buktinya itu dengan pembuktian teorema-teorema tadi ya. Ya, kemudian yang ciri terbagi habis oleh 11. Nah, kalau ciri terbagi oleh 11, bila kita dihadapkan dalam suatu bilangan, misalkan angka-angka yang agak panjang di sini, di contoh ya, 9, 7, kemudian 454, 357. Nah, di situ angka-angka yang gasal itu maksudnya ganjil, dari belakang kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 7, kemudian ditambah dengan 3, jadi selang-seling. Kemudian ditambah dengan 5, ditambah dengan 7. Tambahkan ini ya, tambahkan. Hasilnya adalah 22. Kita tambahkan 7 tambah 5 tambah 3 tambah 7. Dari belakang, hitungnya dari belakang ya. Temunya adalah 22. Kemudian yang di tempat genap kita jumlahkan juga. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 4,
17. 17 tambah 5, 22 juga yang genap. Nah, yang ganjil dengan genap kita jumlahkan. Kemudian ganjil dikurang genap tadi kita kurangkan. Hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 22 dikurang 22. Ganjil kurang genap. Hasilnya adalah 0. Apakah 0 bisa dibagi dengan 11? Ya, tentu hasilnya 0 juga sama ya. Berarti bisa ya. Bisa. Jadi terbagi habis oleh 11. Jadi kita nyari kelipatan dari 11. 0, 11, 22, 44, 55, 66, dan seterusnya. Jadi bisa dibagi dengan 11. Kemudian ciri bilangan terakhir yang disampaikan dalam modul ini adalah apakah bilangan habis dibagi dengan 13. Ciri-cirinya adalah dari angka tersebut maka kita lihat satuannya. Satuan dihilangkan sama seperti ketika dibagi dengan 7 tadi ya. Satuan dihilangkan. Ambil contoh yang tadi ya. 2, 6, 9, 5 misalkan. Nah, 5-nya satuannya dihilangkan. Kemudian dikali dengan 9 tadi ya. 5 dikali 9, 45. 45 ditaruh di sini. Kalau yang 7 tadi dikali dengan 2. Kalau ini dikali dengan 9. Kemudian kita kurangkan. 9 kurang 5, 4. 6 kurang 4, 2. 2-nya turun lagi. Nah, dihilangkan lagi. Ini kan belum, masih agak besar angkanya. 4. 4 kali 9. 4 kali 9 berapa? 30, 36. Kita kurangkan. Negatif nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti angka negatif itu apakah bisa dibagi dengan 13 apa tidak. Gitu. 6 kurang 2. Berarti ini 4. 3 kurang 2. Berarti 1. Nah, min negatif ya. Negatif 14. Nah, kita lihat angka 14 itu tidak bisa dibagi dengan 13. Atau ada sisa kalau dibagi 13. Berarti 2695 ini tidak terbagi habis oleh 13. Ini adalah pembahasan terkait dengan keterbagian dan ciri bilangan terbagi habis dari angka-angka yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi tanpa kita mengetahui hasilnya berapa, tetapi kita hanya menentukan apakah ini terbagi habis atau tidak. Jawabannya iya atau tidak dengan cara-cara yang ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang barisan dan deret bilangan. Barisan dan deret bilangan itu di modul ke-7 loncat ya, karena pembahasan yang persamaan dan pertidaksamaan linear sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka kita langsung menuju ke modul ke-7 yaitu tentang barisan dan deret bilangan. Nah, yang pertama adalah barisan aritmatika. Untuk kegiatan belajar 1 bisa teman-teman lihat di halaman 7.3 di sana ya. Langsung saja dari materi kita lihat barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan ketentuan bahwa selisih antara tiap dua suku yang berurutan selalu tetap atau disebut dengan beda. Jadi bedanya sama. Jadi ada urut-urutannya, polanya sama. 1 tambah 2 misalkan 3, tambah 2 lagi 5, tambah 2 lagi 7, tambah 2 lagi 9, tambah 2 lagi 11 dan seterusnya. Itu disebut dengan barisan aritmatika. Jadi ada selisih antara suku itu sama. Kalau beda-beda berarti bukan dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika secara berurutan. Deret itu jumlah. Kan ada tanda nanti beda kalau misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu namanya barisan. Kalau deret itu dijumlah 1 tambah 2 tambah 3 ini penulisan ya, tambah 4 tambah dan seterusnya. Nah, ini adalah
simbol dari deret. Nah, kemudian berbicara tentang rumus-rumus barisan dan deret aritmatik. Nah, ini rumusnya nanti silahkan dihafalkan. UN sama dengan A plus N min 1B. UN itu suku ke N. Suku ke berapa misalkan. Kalau A itu suku pertama, di sini ada keterangannya ya. Kemudian B itu bedanya, N itu urutannya. Jadi nanti kita bisa masukkan angka. Nanti ada contoh di bawah, nanti kita bisa lihat ya. Dan jumlah N suku pertama ini SN-nya. SN itu maksudnya jadi jumlahnya berapa. Kalau tadi kan nilainya berapa. Kalau yang suku ke N itu misalkan ini seperti ini. Suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku 3, suku keempatnya 4, suku ke-10 berapa? Misalkan 10 misalkan. Suku ke-20 berapa? 20, suku 100 berapa? 100. Nah, kalau yang ini SN itu jumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 misalkan. Tambah sampai 100 misalkan, kayak yang kita bahas waktu pemecahan masalah kemarin, ketemunya berapa misalkan. Nah, itu jumlahnya. Bisa menggunakan rumus yang pertama, setengah N dikali 2A plus N min 1B, atau yang kedua, SN sama dengan setengah N dikali dengan A ditambah UN, kalau UN-nya diketahui. Nah, kemudian ada suatu barisan, misalnya ada barisan, kemudian kita masukkan di tengahnya, disisipkan. Ada angka lagi di tengah-tengahnya itu. Membentuk barisan lagi, sama. Anggap aja misalkan kita upacara hari Senin, kemudian barisan sudah terbentuk, kemudian ada yang datang, kemudian diselipkan di tengah, membentuk barisan lagi, kan gitu, seperti itu ya. Dalam matematika juga ada, bila misalkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, kemudian di tengah-tengahnya kita sisipkan angka, berapa? 6, angka 8, angka 10 misalkan, disisipkan tengah. Nah, itu membentuk barisan lagi. Maka bedanya akan berubah. Kalau tadi misalkan 1 ditambah 3, ditambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Kemudian kita sisipkan bilangan, ternyata jadi bedanya 1 tambah ditambah 2, ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Misalkan seperti itu ya, misalkan. Saya ambil contoh seperti itu saja. Maka beda dari barisan itu dapat ditentukan dengan rumus ini. Beda yang baru adalah beda yang lama dibagi dengan K ditambah 1. K itu adalah banyaknya yang sisipan, bilangannya sisipan. Kalau sisipannya misalnya 5 ya 5 tambah 1. Kalau yang disisipan cuma 3 ya 3 tambah 1. Nanti kita lihat coba contohnya ada tidak nanti. Baik, ini contoh soalnya kita lihat. Pertanyaannya adalah suku ke-30 dari barisan 2, 5, 8, 11, 14 adalah berapa? Langkah pertama setiap kita dihadapkan dalam soal barisan, kita harus tahu dahulu A-nya berapa. A itu suku awal, awalannya 2. Kemudian beda. Beda itu suku kedua dikurang suku ke-1, atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat kurang suku ketiga, dan seterusnya ya. Ini 5 dikurang 2 berarti 3. Kalau misalnya coba ini 8 kurang 5 ya 3 juga. 11 kurang 8 ya 3 juga. 14 dikurang 11 ya 3. Itu bedanya. Jadi A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Kemudian yang ditanya adalah N30. Suku ke-30. Urutan ke-30 itu berapa angkanya? Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Ini sebagai tahap-tahapan teori Polya kemarin. Jadi diketahui. Jadi kita sudah paham masalahnya dulu. Kemudian yang kedua, yang ditanya itu apa? Apa ya? UN ini U30 maksudnya. Kemudian tulis rumusnya. Setelah tulis rumusnya atau rencananya, kemudian dilaksanakan rencananya. U30 sama dengan A-nya itu 2, N-nya itu 30, 1, 30 kurang 1 maksudnya 29, B-nya 3, bedanya 3. Nah, 2 ditambah dengan 29 kali 3 atau 2 ditambah 87 sama dengan 89. Ini langsung kita dapatkan nilainya. Nah, selanjutnya contoh soal lagi. Suku ke-8 dan suku ke-15 dari barisan aritmatika berturut-turut adalah 23 dan 44. Ada 2 suku yang diketahui.
Yang ditanya adalah suku ke-100. Ini ada U8 dan U15. Yang ditanya nanti N100. Nah, dari rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, kita masukkan di sini. Sengaja kita tampilkan yang besar dulu, yang U15 dulu. U15 artinya A plus 14B. 14 dari mana? Nah, ini kan N-1, jadi 15 kurang 1. Setiap barisan atau deret aritmatik itu, kalau diketahui N ya N-1 gitu ya. 15 ya berarti 14. Kalau 8 berarti nanti jadi 7 gitu ya. A ditambah 14B sama dengan 44. Kemudian yang kedua adalah A ditambah 7B sama dengan 23. Kita kurangkan saja. 4 kurang 23, 21. A dikurang A habis. 14B dikurang 7B itu 7B. Nah, B-nya sama dengan 21 dibagi dengan 7. Ini kita menggunakan prinsip persama linear yang bab yang dibahas pekan lalu. Ya. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Ini B-nya, bedanya. Kalau B-nya diketahui 3, maka kita masukkan ke persamaan yang mana saja ya. Mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Tapi ini kita pakai yang bawah ini. Yang A ditambah dengan 7B sama dengan 23. Karena B diganti dengan angka 3, maka 7 kali 3, 21. Maka A ditambah 21 sama dengan 23. A-nya sama dengan 23 kurang 21. A-nya ketemu 2. Setelah ketemu A dan B, kita masukkan ke rumus lagi persamaan umumnya. UN sama dengan A plus N-1B. U100 berarti A plus 99B. Nah, 99B. Kan 100 dikurang 1 kan. Jadi 2 ditambah dengan 99 kali 3. Atau 2 ditambah 297 sama dengan 299. Nah, selanjutnya. Nah, ini sisipan tadi ya. Jika di antara 1 dan 49. Jadi 1 dan 49. Jadi ada angka 1, ada angka 49. Nah, beda yang lama kan. Bedanya kan 48 ya. Disisipkan 7 bilangan. Di sini ada 7 bilangan yang kita masukkan. 7 bilangan. Berarti A-nya itu 2. Kemudian sisipannya K-nya itu 7. Bedanya di sini tadi 48. Kan cuma ada 2 bilangan. Ya. Nah, kemudian kita cari beda yang baru. Beda yang baru itu maksudnya ketika dimasukkan dengan 7 angka itu, jadi bedanya berapa? Selisih-selisihnya angka-angka itu berapa? Beda yang baru sama dengan B per 1 plus K atau K plus 1 sama. Jadi B-nya sama dengan 48 dibagi dengan 1 tambah 7. 48 bagi 8 sama dengan 6. Nah, kalau kita sudah dapatkan suku pertamanya berapa, bedanya berapa, suku keberapa yang dicari. Nah, berarti kita bisa hitung ya. Nah, ini yang ditanya adalah suku ke jumlah suku-suku, seluruh suku-sukunya ya. Sampai dengan suku terakhir jadi 49. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya adalah kita pakai rumus yang kedua ya, setengah N dalam kurung A plus UN. A plus UN. Jadi setengah dikali dengan ada berapa ini? Kan ada 2 ditambah 7. 9. Ada 9 apa namanya? Anggotanya ada 9 ya, barisannya apa? Jumlah anggotanya. 9, kemudian A-nya itu 1, UN-nya sama dengan yang angka terakhir jadi 49. Hasilnya adalah 9 per 2 dikali dengan 50. 50 bagi 2 itu 25 ya. 25 dikali dengan 9 sama dengan 225. Ini hasilnya ya. Nah, yang kedua adalah untuk yang KB kedua adalah barisan geometri. Kalau tadi kan selisih, jadi jumlahnya. Jumlah gitu. Kalau geometri itu dikali atau dibagi. Jadi barisan geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan antara tiap dua suku yang berurutan selalu tetap yang disebut dengan rasio. Rasio dikali berapa atau dibagi berapa, bukan ditambah atau dikurang. Kalau tambah atau kurang itu aritmatik. Kalau geometrik itu dikali atau dibagi. Deret aritmatika adalah perkalian dari semua anggota barisan geometri secara berurutan. Ini bukan deret aritmatik ya, ini deret geometri maksudnya ya.
Deret geometri adalah perkalian dari semua anggota barisan geometri secara urutan. Jadi kalau yang bukan perkalian ya, mohon maaf ya, ini geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari semua anggota barisan geometri secara berurutan. Jadi dijumlah juga sama ya. Rumus suku ke N, UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1. Nah, itu suku pertamanya. R itu rasio, dikali berapa atau dibagi berapa gitu ya. Kemudian N itu urutan ke berapa. Kalau Sn itu jumlah suku ke berapa. Ya, sampai suku ke berapa maksudnya. Kemudian R itu, R aksen itu rasio barisan yang baru jika memang ada sisipan. Karena yang disisipkan itu tidak hanya yang barisan aritmatik. Dan juga nanti barisan geometri. Ini contohnya, rasio dan suku ke-6 dari barisan 2, 6, 18, 54. Ini yang pertama adalah A-nya. A-nya 2, ada pasti ya. A itu pertama, suku pertamanya 2. Walaupun nanti penulisannya misalkan dibalik gitu ya. Jadi tetap yang pertama itu yang disebutkan berapa angkanya. Kemudian N-nya ada 6, karena rasio suku ke-6. Suku ke-6 yang kita cari nanti ya. Nah, rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. 6 dibagi 2 atau 18 dibagi 3 atau 54 bagi 18. Hitungnya sama semua yang paling kecil yang kita ambil ya. 6 dibagi 2 saja, lebih mudah daripada 54 bagi 18. Atau mungkin angka yang besar lagi, pilih angka yang kecil lagi. 6 dibagi 2 berarti 3. Itu rasionya 3, suku pertamanya adalah 2, N-nya adalah 6. Nah, rumusnya UN sama dengan A R pangkat N-1. A-nya itu 2, R-nya itu 3, N-1 itu 5. Berarti 2 kali 223 sama dengan 480. Kemudian dipahami. Agak cepat nih ya. Kemudian yang contoh soal deret geometri yang berikutnya. Ini ada dua deret geometri. Kalau tadi kan ada 2 deret aritmatik, sekarang geometri. Nah, kalau yang aritmatik tadi dikurang. Kalau ini dibagi. UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi setiap ada U keberapa kita buat dalam bentuk seperti ini. AR pangkat N-1. Nah, suku ke 4. Jadi saya ambil yang gede. Biasanya kan yang gede dulu ya. Suku ke 4 berarti AR pangkat 3. Karena 4 dikurang 1. 4 kurang 1 berarti jadinya 3. AR pangkat 3 sama dengan 12. Kemudian suku kedua berarti AR saja sama dengan 48. Ntar dibagi nih. Ini dibagi ini. 12 dibagi 48 itu seperempat. Kalau ini dibagi, coret aja. A dengan A coret. Terus R-nya diambil 1. Ini kan 1 nih. Jadi tinggal R kuadrat. R kuadrat sama seperempat. R-nya sama dengan setengah. Nah, dari R setengah, kita masukkan ke salah satu. AR pangkat 3 atau AR saja. Sama dengan 48 atau sama dengan 12. Itu yang kita ambil. Salah satu saja. Kita ambil yang ini. Nah, untuk R-nya setengah, maka A dikali dengan R setengah sama dengan 48. A-nya sama dengan 98 dibagi setengah. 48 dibagi dengan setengah sama dengan 96. Itu A-nya. Kalau A sudah ketemu, kemudian R sudah ketemu, kita bisa langsung hitung jumlah 5 suku yang pertama. Di N-nya adalah 5 ya. Nah, rumusnya adalah S5 sama dengan A dikali dengan 1 min R pangkat 5 per 1 min R. A-nya tadi 96, 1 min sepertiga 2. Ini 1 itu sama dengan 32 dibagi 2. 32. 32 per 32 dikurangi 1. Sama dengan 31 per 32. Dikali 2 dikali 96. Hasilnya 186. Nah, sedangkan contoh untuk yang sisipan, ada deret geometri, kemudian disisipkan angka-angka tertentu, maka kita mencari rasio yang baru. Rumusnya adalah akar dari K plus 1. Akar pangkat K plus 1 dari R. Gitu ya. Kalau tadi kan B per B tambah 1. Kalau ini pakai akar ya. K plus 1. Akar pangkat K plus 1 dari R. R-nya itu
eh, rasio yang lama. Rasio yang lama kalau di sini kan cuman ada dua angka kan, 2 dan 486. Berarti 486 dibagi 2, ketemunya 243. Nah, nanti akar dari 240, akar pangkat 5 dari 243 itu sama dengan 3. Ini yang kita dapatkan. Nah, mungkin itu pembahasan sekilas tentang materi keterbagian, kemudian ciri terbagi habis, dan deret bilangan, barisan dan deret bilangan, baik itu yang aritmatik maupun yang geometri. Lebihnya mungkin bisa dipelajari dan bisa latihan soal-soal yang ada di buku modul dari teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.